Selamat pagi. Hari ini kita belajar kembali di mata pelajaran pengolahan cake dan kue Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar di kompetensi dasar 3.5 pengolahan kue Indonesia dari tepung terigu. Nah, untuk mempelajari materi berikutnya kita mulai dulu dari pengertian. Nah, pengertian kue Indonesia dari tepung terigu itu adalah kudapan atau makanan selingan atau juga disebut dengan makanan pendamping yang biasa digunakan untuk snack. Kemudian pembuatannya mempergunakan bahan dasar tepung terigu dan bahan tambahan lainnya. Kita lanjutkan di materi berikutnya, yaitu klasifikasi adonan kue Indonesia dari tepung terigu. Adonan kue Indonesia dari tepung terigu kalau diklasifikasikan itu menjadi dua, yaitu adonan kue dari tepung terigu yang beragi dan adonan kue dari tepung terigu yang tanpa ragi. Kita mulai dari adonan kue dari tepung terigu yang beragi. Nah, untuk klasifikasi ini dibedakan lagi menjadi dua atau diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu padat dan cair. Sebagai contoh untuk yang padat adalah kue bakpao dan panada. Sudah pernah makan semua kan kalian? Oke, sekarang untuk yang cair contohnya adalah martabak manis dan kue cookies. Tentunya kue-kue ini kalian juga sudah mengenal semuanya. Nah, sekarang kita beralih ke adonan kue dari tepung terigu yang tanpa ragi. Nah, untuk klasifikasi ini diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu sama dengan yang padat tadi, yaitu adonan kue dari tepung terigu tanpa ragi, padat, dan cair. Untuk yang padat, contohnya adalah pastel dan cheese stick. Sedangkan untuk yang cair adalah kue lapis dan kue dadar gulung. Ya, jadi yang dimaksud dengan padat dan cair ini adalah tekstur dari adonannya. Ya, yang tentunya kalau yang padat itu bisa dibentuk dan untuk yang cair tentunya tidak bisa dibentuk, tetapi pada saat proses pengolahan mempergunakan cetakan. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin seberapa jauh pengetahuan kalian. Ini Ibu akan menunjukkan beberapa kue. Sebutkan kue-kue tersebut ini dari jenis adonan yang mana. Ya. Siap ya? Ibu tunjukkan kue yang pertama. Kue apa ini? Iya ya, kue martabak manis atau yang biasa kalian kenal adalah terang bulan. Nah, kalau dilihat dari teksturnya ini termasuk di jenis adonan yang mana? Ya, iya. Jadi ini adalah jenis adonan kue Indonesia dari adonan beragi. Padat atau cair? Iya, cair. Betul ya. Sekarang gambar berikutnya. Nah, ini kue apa ini? Kue putu ayu. Ya. Nah, ini termasuk jenis adonannya yang mana? Iya, bagus. Jadi ini adalah termasuk di klasifikasi adonan kue Indonesia dari tepung terigu yang termasuk klasifikasi cair dan tanpa ragi, ya kan? Nah, sekarang yang berikutnya lagi. Iya. Kue apa ini kok lucu-lucu itu gambarnya itu?
Ya, itu adalah bakpao, ya, namanya bakpao karakter. Nah, kalau dilihat dari adonannya, termasuk klasifikasi adonan yang mana ini bakpao? Iya, bagus, yang beragi dan padat karena bisa dibentuk, ya. Kemudian yang gambar berikutnya ini, ayo apa ini? Iya, kue dadar gulung. Semuanya pasti sudah pernah makan nih. Nah, ini termasuk klasifikasi jenis adonannya yang mana ini? Iya, tanpa ragi dan cair, ya. Yang terakhir, wah, ini kelihatannya enak sekali nih. Apa ini? Pastel. Itu sudah setiap hari kamu temui di mana-mana ada, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari jenis adonannya, termasuk jenis adonan yang mana ini? Iya, bagus, tanpa ragi dan padat karena bisa dibentuk, ya. Jadi itu beberapa contoh kue yang terbuat dari aneka jenis adonan, yang mana bahan pokoknya seperti yang judul di kompetensi dasar tadi, yaitu tepung terigu. Nah, sekarang tepung terigu itu dari apa toh ya? Nah, ayo kita pelajari materi berikutnya. Iya, ya, jadi tepung terigu itu berasal dari tanaman gandum, ya. Jangan salah loh ya, nanti dikira tepung terigu itu dari tanaman beras. Bukan, kalau yang beras ya darinya tepung beras. Ya, jadi untuk tepung terigu ini asalnya yaitu dari tanaman gandum. Yang mana dari tanaman gandum ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tanaman gandum yang soft atau lunak. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah tanaman gandum jenis soft ini mempunyai jumlah protein yang sedikit sehingga mutunya kurang baik. Yang dimaksud dengan mutu kurang baik itu adalah sifat elastisnya kurang dan mudah putus apabila dibuat untuk membuat adonan kue. Ya, sedangkan ciri-ciri dari gandum ini adalah kulit luar berwarna kuning atau merah dan kadar protein atau glutennya rendah. Ya, sekarang yang satunya jenis tanaman gandum yang hard atau keras. Nah, jenis tanaman gandum yang hard atau keras ini mempunyai jumlah protein atau gluten yang tinggi sehingga mutunya bagus. Yang dimaksud mutunya baik atau bagus di sini adalah sifat dari tepung terigu ini elastis dan tidak mudah putus. Ya. Jadi ciri-ciri dari gandum yang keras ini adalah kulit luar berwarna coklat dan kadar protein atau glutennya tinggi. Nah, dari jenis gandum maksud ibu dari jenis gandum soft dan gandum hard ini apabila sudah diproses itu akan menghasilkan 3 jenis tepung terigu. Ya, yang pertama adalah jenis tepung terigu yang kandungan protein atau glutennya rendah. Rendah di sini persentasenya adalah 6-9%. Nah, di sini untuk tepung protein rendah ini mempergunakan hasil penggilingan dari gandum jenis soft. Ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu tepung terigu dengan protein sedang atau gluten sedang yaitu 9-11%. Nah, karena di sini adalah tepung dengan jenis protein sedang, maka dalam penggilingannya ini dicampur antara tepung yang proteinnya rendah dengan tepung yang proteinnya tinggi sehingga menghasilkan tepung yang proteinnya sedang.
Ya, ini biasa dipakai untuk membuat kue atau cake. Nah, sekarang yang ketiga, ini adalah tepung dengan protein tinggi. Nah, persentasenya 11-13%. Nah, ini tepung terigu ini adalah hasil proses penggilingan dari tanaman gandum yang hard atau keras. Ya, karena di sini sifatnya elastis dan tidak mudah putus, maka tepung protein tinggi ini baik digunakan untuk membuat roti dan mie. Mengapa sih Bu kok dibuat roti dan mie? Iya, karena saat pembuatan roti dan mie itu perlu proses pengulian. Ya, harus diuli sampai kalis supaya bisa menghasilkan kue dengan tekstur yang bagus. Ya, nah dari jenis-jenis, jadi 3 jenis tepung terigu ini sebelum diolah atau saat proses pengolahan tentunya memerlukan bahan-bahan tambahan ya supaya bisa menjadi kue yang enak, yang bagus dan menarik ya. Nah, adapun jenis bahan-bahan tambahan itu adalah sebagai berikut. Iya, di sini bahan tambahannya ada telur, ada gula, ada margarin, ada emulsifier. Apa itu emulsifier itu? Masih ingat belum kamu di pelajaran cake itu kalau nggak salah itu? Ya, emulsifier itu bahan yang berfungsi untuk menstabilkan adonan. Ya, contohnya bisa SP, bisa ovalet, bisa TBM dan masih banyak bahan yang lainnya. Kemudian di situ juga ada minyak goreng loh Bu. Minyak goreng itu untuk apa itu? Nah, minyak goreng kalau kita membuat pastel kan harus digoreng. Kalau nggak ada minyaknya kan nggak bisa matang, ya kan? Nah itu ya. Kemudian di situ juga ada instant yeast. Nah, kamu ingat bahwa klasifikasi dari pembuatan adonan kue Indonesia dari tepung terigu tadi kan ada yang beragi dan tanpa ragi. Nah, untuk yang beragi ini bahan pengembangnya kita memerlukan instant yeast, itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang setelah bahan kita sudah siapkan semuanya, biasanya apa yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan proses pengolahan itu? Ya, bagus, yaitu peralatan. Ya. Nah, di sini peralatan yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan kue yang akan kita buat seperti bahan tadi. Misalnya kita akan membuat pastel. Nah, itu bahannya apa? Nah, jadi tepung terigu nomor 1, bahan tambahannya bisa telur, bisa garam dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang peralatan juga sama. Peralatan disesuaikan dengan kebutuhan saat kita akan mengolah kue. Nah, di sini Ibu berikan peralatan yang utama ya. Tentunya saat kita membuat adonan kue dari tepung terigu ini, kita membutuhkan bowl stainless steel, mempergunakan mixer, timbangan digital dan lain sebagainya. Jadi yang Ibu tuliskan di sini adalah alat-alat yang utama atau yang pokok. Ya. Jadi ya, biasanya alat-alat ini yang mesti digunakan saat kita membuat kue apapun. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di teknik dasar pengolahannya. Nah, teknik dasar pengolahan itu kalau kita kenal ada moist heat cooking, ada dry heat cooking, ada oil heat cooking. Nah, pada pembuatan kue Indonesia dari tepung terigu, biasanya kita mempergunakan teknik dasar pengolahan seperti yang tertulis ini, yaitu ada boiling. Apa itu boiling? Ya, boiling itu merebus. Steaming. Steaming itu mengukus, betul. Nah, di sini deep fryingnya Ibu tampilkan 2, ada Orly style dan English style. Nah, ini perbedaannya apa yo? Masih ingat enggak? Iya, yang Orly style itu pada saat memasak bahan makanan dilapisi dengan
adonan yang terbuat dari tepung terigu atau fritters ya. Sedangkan yang English style, iya, jadi yang English style bahan makanan sebelum digoreng itu dilapisi dengan tepung terigu, telur, dan tepung panir. Kedua-duanya harus mempergunakan minyak yang banyak karena deep frying. Perbandingannya berapa kalau mempergunakan minyak yang banyak itu? Ya, 1 berbanding 2. Ya, jadi bahan makanan harus betul-betul terendam di dalam minyak. Ya, kemudian teknik yang lainnya ada baking, ada saute, dan mungkin masih banyak lagi teknik-teknik yang kita pakai untuk pembuatan kue dari tepung terigu ini. Nah, berikutnya akan Ibu berikan video ya, yang mana video ini adalah teknik pembuatan salah satu kue yang tadi di awal juga sudah ditampilkan. Ya, ayo kita lihat video tersebut. Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube saya, Nopi Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat kue tradisional, yaitu dadar gulung yang cantik dengan motif polkadot. Untuk rasanya enak sekali, kulit dadarnya lentur dan tidak mudah sobek. Yang mau tahu cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya. Yang pertama, kita akan persiapkan isian atau unti kelapanya. Bahan-bahannya 200 gram kelapa parut, 150 gram gula merah, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 50 ml air putih, dan 2 lembar daun pandan. Cara membuat unti kelapa: masak gula merah, gula pasir, vanili bubuk, garam, air, dan daun pandan sampai gula larut. Kemudian, masukkan kelapa, aduk-aduk sampai tercampur rata dan matang. Kemudian angkat dan dinginkan. Selanjutnya, kita persiapkan untuk bahan kulit dadar gulungnya. Bahan-bahannya: 200 gram tepung terigu, 1 butir telur, 600 ml santan, setengah sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan minyak goreng,
dan pewarna makanan secukupnya. Cara membuat kulit dadar: campur semua bahan jadi satu, tepung terigu, tepung tapioka, garam dan telur, aduk-aduk, dan tambahkan santan sedikit demi sedikit sampai adonan tidak bergerindil. Kemudian, masukkan minyak goreng dan aduk rata. Selanjutnya, ambil sedikit adonan, kemudian beri pewarna makanan secukupnya sesuai selera. Langkah selanjutnya, panaskan teflon dengan api sedang sampai teflon panas. Kemudian, matikan api. Selanjutnya, buat motif dengan sendok kecil dengan cara meneteskan adonan masing-masing warna di sebagian sisi teflon. Setelah motif selesai dibuat, kemudian nyalakan api kembali dan tuang adonan putih, lalu ratakan. Selanjutnya, masak sampai kulit dadar matang.
Setelah kulit dadar selesai dibuat, kemudian isi dengan unti kelapa, lalu lipat dan gulung. Untuk hasil kulit dadarnya bisa dilihat lembut, lentur dan tidak mudah sobek ya. Untuk satu resep adonan bisa menjadi sekitar 15 kulit dadar tergantung besar kecilnya ukuran kulit yang dibuat. Sekarang kue dadar gulung polkadot kita sudah jadi. Cantik kan? Rasanya enak, lentur, dan tidak mudah sobek waktu digulung. Buat teman-teman, selamat mencoba ya! Video tentang pembuatan dadar gulung polkadot. Untuk kegiatan belajar berikutnya adalah latihan soal. Ya, di sini Ibu sudah menyediakan 5 soal, yang mana soal ini materinya ada di slide sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, silakan 5 soal ini kalian kerjakan di Microsoft Word, ya. Kemudian kalian kirim di Google Classroom. Nanti kantong tugas akan Ibu siapkan untuk mengerjakan soal pengolahan kue Indonesia dari tepung terigu. Ya, untuk kompetensi dasar pengolahan kue Indonesia dari tepung terigu, Ibu akhiri. Ya, kita akan belajar kembali dengan kompetensi dasar yang lainnya. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.